Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Retno Sulistiani. Saya mahasiswa dari Universitas Pamulang. Di sini saya akan mempresentasikan sekaligus menjelaskan usinus proposal untuk memenuhi salah satu mata kuliah tugas kewirausahaan. Profil usaha, nama perusahaan yang akan saya ambil adalah The Crayon Distiller. Kenapa saya memilih nama The Crayon? Karena terinspirasi dari salah satu merek pensil warna, di mana mereka sangat digemari oleh banyak kalangan, khususnya masyarakat, karena warna yang dihasilkan dari The Crayon ini kualitasnya sangat bagus. Produk yang akan kita buat yaitu produk makanan ya. Nama produknya ada Jelly Hits. Kenapa namanya Jelly Hits? Karena biar lebih mudah orang mengenal saja. Dan kenapa kita juga mengambil produk makanan, khususnya jelly, karena jelly itu merupakan salah satu makanan yang memiliki serat cukup tinggi yang bagus untuk kebutuhan tubuh kita. Dan juga ada manfaat utamanya sebagai alternatif makanan siap santap untuk memenuhi kebutuhan serat tubuh. Manfaat turunannya sebagai cemilan atau kudapan ringan. Dan perusahaan kita berada di alamat Puspasari Citerep Cibinong. Nama dan alamat pemilik, karena produk ini saya buat sendiri, dan saya sebagai ownernya. Jadi nama pemiliknya saya sendiri, Siti Retno Sulistiani. Tanggal lahir Bogor 20 April, agama Islam, jenis kelamin perempuan, alamat rumah Puspasari Citerep Cibinong, sama seperti alamat perusahaan. Sekilas informasi tentang bisnis yang akan dilaksanakan. Jadi perusahaan kita itu bergerak di bidang perdagangan yang menjual makanan, terutama jelly, yang pastinya sehat untuk tubuh dan rasa yang selalu up to date dan cocok untuk selera masyarakat, khususnya remaja. Kenapa di sini ada kata up to date? Karena ini juga sebagai salah satu strategi pemasaran. Jadi kita mengikuti rasa yang lagi happening biar menarik daya pembeli masyarakat juga. Latar belakang dari usaha jelly ini yaitu kebutuhan akan makanan sehat terkadang belum dapat dipenuhi oleh sebagian masyarakat yang mempunyai kesibukan sendiri. Terbatasnya waktu dan tenaga merupakan faktor utama yang menyebabkan masyarakat menyepelekan asupan gizi dari makanan yang mereka konsumsi. Hal ini juga dapat menyebabkan berkurangnya aktivitas makan besar dalam satu hari. Masyarakat pun cenderung memilih alternatif cemilan atau kudapan ringan lain untuk mengganjal kebutuhan perut. Dan jelly merupakan makanan yang dibuat dari keraginan, yaitu senyawa polisakarida rantai panjang yang diekstraksi dari rumput laut. Dan menurut berbagai sumber, jelly memiliki beberapa manfaat yang baik untuk kulit, memiliki kadar serat yang tinggi yang bermanfaat pada proses pencernaan. Terus juga membantu mempertahankan berat badan, kaya akan vitamin, serta membantu memelihara kulit karena kadar asam amoninya yang tinggi. Untuk itu kami memberi alternatif pilihan kudapan ringan yang kaya serat dan mudah dikonsumsi, yaitu Jelly Hits. Visi dan misi kami yaitu menjadikan produk Jelly Hits ini pilihan masyarakat dan memiliki lebih dari 10 cabang. Misinya memberikan produk dan pelayanan terbaik kepada konsumen dengan pendekatan masa kini serta menjalin hubungan emosional yang baik terhadap pelanggan. Dan di sini ada struktur organisasinya, ketua. Jadi job description dari ketua ini mengkoordinir dan memimpin jalannya usaha serta bertanggung jawab terhadap keberhasilan
usaha dari Jelly Hits. Dan juga ada bagian pemasaran, di mana bagian pemasaran ini menjalankan usaha-usaha pemasaran produk terutama dalam hal promosi, baik itu melalui media cetak maupun media sosial. Selanjutnya ada bagian produksi. Bagian produksi ini menyiapkan bahan yang dibutuhkan dan mengkoordinir pelaksanaan proses produksi. Dan yang terakhir ada bagian keuangan. Yang pasti bagian keuangan ini mengelola pengeluaran dan pemasukan uang serta membuat laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Strategi pemasaran yang akan uh, kita laksanakan itu dari strategi harga, ada strategi promosi, strategi distribusi, sama strategi positioning. Nah, jadi strategi harga ini, metode penempatan harga pada produk Jelly yang kami gunakan adalah metode penempatan harga markup, di mana dalam metode ini harga jual per unit ditentukan dengan hitung jumlah seluruh biaya ditambah jumlah tertentu untuk menutupi laba yang dikehendaki oleh unit tersebut. Dan strategi promosinya yang kami gunakan yaitu promotion mix, di mana promosi ini diantaranya dengan menjual pribadi atau pemasaran langsung, promosi penjualan, serta hubungan umum. Dan juga kami memberikan bonus loyalty, di mana setiap pelanggan yang sudah membeli 20 kali membeli Jelly Hits kami, maka kami akan memberikan bonus 1 Jelly Hits secara gratis. Dan ada strategi di distribusi. Strategi distribusi penempatan yang kami gunakan yaitu strategi struktur saluran distribusi. Strategi ini berkaitan dengan penentuan jumlah perantara yang digunakan untuk mendistribusikan barang dari produsen ke konsumen. Selanjutnya ada strategi positioning, di mana metode pendekatan ini yang akan kami gunakan pada produk Jelly Hits adalah metode function concept. Ya, dan pendekatan lebih banyak untuk lebih sedikit. Metode function concept menonjolkan functional needs dari produk Jelly Hits, di mana produk Jelly Hits merupakan produk makanan yang sehat dan ekonomis. Sini dapat dilihat aspek produksi dan operasi. Jadi hasil produksi Jelly Hits kami seperti ini. Produksinya dari mulai pengolahan yang sangat simple dan pastinya gampang banget. Jadi kita hanya mencampurkan bubuk jelly dan gula pasir dengan air matang secukupnya, masak adonan jelly dengan api yang sedang, kupas dan cuci buah-buah segar serta potong-potong kecil untuk memberikan kesan lebih menarik kepada produk kami. Dan juga siapkan biji selasi. Setelah adonan jelly mendidih, tuang dalam cup yang telah diisi potongan buah-buahan dan biji selasi. Dan juga ada penyelesaian. Tahap penyelesaian merupakan tahap akhir dari pembuatan jelly yang meliputi tahap pendinginan jelly dan pengemasan. Dan di sini ada analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini ada strength atau kekuatan, ada weak atau kelemahan, atau peluang, dan threat atau ancaman. Bisa kita lihat analisis dari suatu usaha. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Jadi kekuatan pada produk Jelly Hits ini memiliki rasa yang sangat enak karena menggunakan bahan baku yang berkualitas, dan juga tampilan produknya menarik, dan juga kualitas produk terjamin dengan bahan yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi karena produk yang dijual merupakan produk buatan rumah. Jadi ini adalah kekuatan dari produk kami. Selanjutnya ada weak atau kelemahan. Kelemahannya sulit mendapatkan bahan baku yang diinginkan. Kenapa sulit? Mungkin karena keterbatasan modal. Misalkan kita ingin buat lebih variasi lagi jelly kita, otomatis kan
bahannya pun akan lebih banyak digunakan, dan pasti kita juga akan mengeluarkan modal lebih banyak lagi. Terus harga bahan baku yang mahal karena kita menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, belum memiliki pelanggan tetap, terus rasa yang kurang cocok di pelanggan karena terlalu manis atau kurang manis. Selanjutnya ada opportunity and peluang. Masyarakat yang gemar membeli makanan dengan tampilan yang menarik dan berbeda, sosial media membantu untuk pemasaran dengan cepat. Karena di zaman sekarang orang lebih sering menggunakan media sosial untuk contohnya membeli makanan. Terus peluang bisnis yang tak kenal musim bisa dijadikan menu dalam berbagai acara, seperti misalkan buat acara pernikahan, acara resmi maupun acara non resmi. Threat atau ancaman akan muncul pesaing baru dengan usaha yang sama, karena mungkin menggunakan bahan-bahan yang mudah dan cara buatnya yang mudah, makanya banyak pesaing baru dengan usaha yang sama. Adanya pesaing yang menjual produk yang sama dengan harga yang lebih murah. Ini juga ancaman buat kita karena terkadang orang itu akan membeli yang lebih murah dibandingkan yang mahal gitu. Padahal udah pasti kualitas berbeda. Terus masyarakat yang cepat bosan. Di sini ada ke aspek keuangan. Yang pertama itu ada rencana anggaran pengeluaran, di mana pengeluaran ini total alatnya sebesar 427.500. Di sini ada bahan baku asumsi 1 minggu, jadi pengeluaran selama 1 minggu ini totalnya 118.000. Dan jika digabungkan semua, total pengeluarannya sebesar 999 sekian. Analisis break even point. Jadi di sini ada BEV, di mana BEV ini ada perhitungan laba bersih. Jadi total cost, total bahan baku, total bahan biaya, total keseluruhannya didapatkan segini, terus total revenue jelly sama dengan 50 cup kali 1.500 kali 25 hari. Laba kotor yang didapat sekian, dan laba kotornya didapat 1 juta sekian per bulan. Laba bersihnya didapat dari kisaran 1.300.000 per bulan. Ini ada perhitungan BEP per unit. Jadi harga jual dibagi biaya penyusutan atau per bulan. Total biaya variabelnya sebesar 572.000, and itu sama dengan jumlah unit yang terjual. Jadi perhitungannya harga jual dikali jumlah unit yang terjual sama dengan TFC biaya penyusutan ditambah biaya total variabel per bulan, sehingga didapatkan totalnya sebesar 600 sekian dengan jumlah unit yang terjual sebanyak 405. Dan ini adalah jenis kegiatan kita, di mana jenis persiapannya ini di bulan ke-1 terdiri dari penyusunan rencana bisnis, survei pasar, survei harga dan supplier, dan survei lokasi. Lalu ada persiapan peralatan atau investasi, itu sama di bulan pertama, membeli bahan baku karena kita produksi terus, jadi setiap bulan
kita pasti membeli bahan baku. Terus ada uji coba produksi itu pada bulan pertama, usaha siap beroperasi di bulan 1 dan kedua, mengelola usaha pasti setiap bulan, terus konsultasi dan laporan bulan dari bulan 2 sampai bulan 12. Laporan akhir kegiatan di bulan 11 dan 12, persiapan pengembangan bisnis di bulan 11 dan 12. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.